غرباء 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 غرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di hari yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, di dalam majelis ilmu wal adab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita buka kajian kita dengan sama-sama baca basmalah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji sebuah tema subtema tazkiyatun nafs. Subtemanya adalah puasa sebagai sarana tazkiyatun nafs. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang menjadi sasaran objek untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan panggilan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang poin pertama yang kita bahas adalah apa syarat puasa sehingga dapat dan mampu mensucikan jiwa seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah puasa yang kita laksanakan harus betul-betul kita sambut dengan keimanan hati kita, keimanan lisan kita, dan penuh harap akan pahala Allah Subhanahu wa taala atas puasa yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Khusus ibadah puasa ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni segala dosanya. Jika kita menyambut Ramadan ini dengan penuh suka duka, dengan spiritual keimanan yang kuat, insyaallah syarat kita dan syarat puasa membersihkan jiwa dan diri kita insyaallah akan tercapai. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini bahwasanya yang dimaksud iman adalah yakin akan kewajiban puasa itu sendiri. Yakin bahwasanya yang memanggil, yang mewajibkan puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengomentari makna ihtisab, yang berarti kita melaksanakan puasa ini betul-betul mengharapkan pahala, thawab dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah puasa bukan mengharapkan yang lainnya, bukan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan dikatakan mampu dan bisa menahan lapar dan dahaga, tapi betul-betul kita laksanakan puasa
karena dasar cinta dan keimanan, rasa roja, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa ini mampu dan bisa mensucikan jiwa kita jika kita mampu juga melaksanakannya dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kita dapatkan sehari-hari adalah mengindahkan adab-adab, aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan dalam berbuka puasa contohnya. Di bawah ini ada adab yang perlu kita perhatikan. Satu adalah mempercepat buka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu selalu berada pada kebaikan selama ia mempercepat buka puasa. Kita disuruh jika sudah datang waktunya segera untuk berbuka sebagai bentuk syukur Allah berikan kekuatan bagi kita, kemampuan kita telah melaksanakan puasa sejak fajar sampai terbenam matahari. Demikian juga kita disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Di balik sunnah-sunnah itu semua ada keberkahan, ada kemantapan, ada janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang diberikan kepada umatnya. Selanjutnya, untuk menegaskan adab yang kedua ini, Rasulullah SAW bersabda, hamba-hambaku yang paling kucintai adalah segera berbuka puasa. Ini hadits qudsi untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan dalam bulan puasa ini adalah mempercepat buka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Adab selanjutnya adalah berbuka dengan kurma. Jika kalian berbuka, berbukalah dengan kurma. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan, mencontohkan, mendorong kita untuk berbuka dengan kurma? Tentunya sudah di sana ada hikmah, ada tinjauan medisnya, ada tinjauan yang jika kita berbuka puasa, apa yang pertama kali kita butuhkan, tubuh kita butuhkan, maka sesungguhnya sudah ada dalam biji kurma yang kita makan. Oleh karena itu, yang selanjutnya yang kita perhatikan adalah berdoa saat berbuka. Doa saat berbuka, zahabat zama'u wa batallatil uruku wa thabatul ajru insyaallah. Ini doa bukan saja sekedar keluar dari lisan kita, tapi dorongan iman, dorongan harapan, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seiring dengan air yang membasahi tenggorokan kita, juga Allah telah mengabulkan pahala-pahala daripada ibadah puasa kita yang telah kita lakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oleh karena itu, puasa, jika syarat puasa, jika ingin menjadi sarana tazkiyah bagi diri kita, kita harus lakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah syarat kedua sehingga puasa bisa menjadi sarana tazkiyatun nafs adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula adh-dhuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta atau perbuatan-perbuatan sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwasanya, mengomentari hadis ini, bahwa hadis ini menegaskan larangan dan perintah untuk meninggalkan perkataan dusta. Bahwasanya perbuatan dusta adalah perbuatan yang dapat menghilangkan, menyanyiakan daripada ibadah puasa kita. Demikian juga perbuatan sia-sia. Apa indikator perbuatan sia-sia? Perbuatan sia-sia adalah perbuatan yang bukan ibadah atau perbuatan yang mudah tapi tidak mendatangkan pahala ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak aktivitas yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini yang bukan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagian daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai peringkat takwa itu sendiri. Bukan perbuatan-perbuatan yang dengannya bermanfaat kepada sesama. Maka kalau itu bukan daripada bagian rangkaian ibadah puasa, maka boleh jadi kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Jika kita masih melakukan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dusta, maka yakinlah itu merupakan ajakan dan dorongan hawa nafsu. Dorongan nafsu ammaratu bisu. Sedangkan dalam bulan puasa ini, musuh kita setan telah Allah kerangkeng sejak 30 Sya'ban. Tetapi satu musuh yang selalu melekat, mengiringi dan menyertai kita adalah nafsu ammaratu bisu. Jiwa yang selalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menarik kita ke dalam bumi, yang merendahkan martabat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua syarat yang menjadikan puasa kita mampu dan bisa mentazkiyah diri kita. Sedangkan puasa itu dua tujuannya adalah at-tazkiyah wa taqwi. Sebagai sarana tazkiyah dan sarana menguatkan. Apa yang dikuatkan? Yang dikuatkan adalah spiritual kita. Pikiran kita, hati kita, itulah yang dikuatkan. Dan apa yang dibersihkan? Bersihkan adalah keinginan syahwat, keinginan yang semuanya adalah hal yang dikendalikan dan dorongan syahwat yang ada pada dalam diri kita. Oleh karena itu sangat menarik ketika Imam Al-Ghazali klasifikasikan, membagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Yang pertama adalah puasa orang yang awam, puasa orang yang umum. Barangkali puasa ini, orang awam ini adalah puasa yang ia menyambut puasa seruan puasa, panggilan puasa ini dengan tidak sepenuh keimanan, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebatas ikut-ikutan, sebatas menggugurkan kewajiban. Maka bagaimana karakter dan indikator daripada puasa orang-orang umum, awam? Yang pertama adalah puasa hanya menahan 2, menahan perut
tidak makan dan minum, dan menahan farj kemaluan, tidak bercampur suami istri di siang hari. Artinya apa? Dia tidak bisa mengendalikan syahwat amar bisu pada anggota-anggota tubuh lainnya selain daripada perut dan kemaluan. Oleh karena itu, bagian yang kedua kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, puasa orang-orang khas, puasa orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang soleh. Bagaimana indikator, bagaimana ciri-ciri puasa orang yang dikatakan puasa orang khusus? Puasa orang khusus adalah ia telah melewati memuasakan perutnya, tidak makan dan minum, memuasakan kemaluannya, tapi ia naik satu tingkat, satu tangga, yaitu ia memuasakan pendengarannya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang makruh apalagi haram. Ia hanya mendengarkan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang hanya mendengarkan zikir-zikir yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia mampu memanage penglihatannya, apa yang pantas ia lihat dan apa yang pantas dia tidak lihat. Ia tidak melihat hal-hal yang dapat menimbulkan, mengganggu, bahkan merusak pahala dan ibadah puasanya. Yang ketiga, ia dapat memanage lisannya. Ia dapat yang keluar dalam mulutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tidak ada yang keluar dari lisannya adalah kecuali perkataan yang baik. Al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Tidak bercampur dusta di sana. Tidak ada dusta di sana, tidak ada ghibah di sana. Apa yang keluar dari mulutnya adalah semuanya zikir, istighfar, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya apalagi? Ia bisa memanage tangannya. Sehari-hari tangannya untuk amal soleh. Tangannya ia pakai untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Demikian juga kakinya dan seluruh anggota tubuhnya. Puasanya orang khusus adalah bisa memanage segala jawarihnya, anggota tubuhnya, pikirannya untuk tidak melakukan dosa, tetapi ia semuanya diarahkan potensi jasadnya, potensi indranya ia pakai untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, Allah utamakan dalam bulan puasa ini. Yang selanjutnya adalah puasa khawasul khawas. Inilah puasa para nabi-nabi dan solehin. Bagaimanakah puasa ini? Puasa yang dimana adalah puasa di maqam dan derajat yang paling tinggi, derajat yang ketiga. Tidak hanya memuasakan dari tidak saja ia puasa kemaluannya, perutnya, anggota tubuhnya, tetapi puasa yang tingkat tinggi adalah telah memuasakan hatinya. Hatinya hanya muallak terkait dan hatinya hanya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan syahwat amaru bisu tidak ada jalan dalam hatinya. Bisikan syahwatnya tidak ada pintu untuk masuki hatinya. Tidak ada lagi keinginan yang rendah yang muncul dan timbul dalam dirinya. Dan tidak ada lagi pikiran-pikiran yang tidak berharga yang muncul dalam hatinya. Ia mampu
memanage hatinya, dia mampu mengelola hatinya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membentengi hatinya untuk mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali memberikan panduan bagi kita, kalau ingin kita menggapai tangga puasa orang-orang yang khusus atau tangga yang tertinggi puasa orang-orang yang lebih khusus, yang pertama yang kita lakukan adalah menundukkan pandangan, tidak memandang kecuali yang dihalalkan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya banyak melihat ayat-ayat Al-Quran karena banyak ia tadarus. Pandangannya banyak ia melihat tempat sujudnya karena dia banyak sujud. Yang selanjutnya adalah menjaga lisan dari bualan, menjaga lisan dari hal-hal yang keji, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang kasar, menjaga lisan yang menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Ia tidak banyak dan mau berdebat di bulan puasa. Ia menyibukkan lisannya untuk zikir, untuk membaca Al-Quranul Karim. Itulah syarat yang kedua, supaya kita masuk atau diangkat derajat kita menjadi maqam puasa golongan orang-orang yang khusus, itu orang-orang yang soleh. Yang ketiga adalah menahan pendengaran dari setiap yang dimakruhkan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diharamkan untuk dilihat, maka tentunya dilarang untuk didengar. Oleh karena itu, alladzina anil lagwi mu'ridun, ia senantiasa berpaling, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Ia segera meninggalkan majelis jika ada majelis ghibah, majelis yang membicarakan aib orang lain sedangkan mereka puasa. Maka ini sangat, ketika dua orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang hendak berbuka puasa, Rasulullah mengatakan, "Kamu tidak puasa." Maka dua orang ini mengatakan, "Kami puasa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah mengatakan, "Kalian tidak puasa." Maka ia mengatakan, "Kami puasa ya Rasulullah." Maka Rasulullah langsung mengatakan, "Sesungguhnya di bibir kalian, di lisan kalian ada daging. Tadi ketika kalian puasa, kalian menggibah, kalian membicarakan teman kalian." Maka kalau kita ingin puasa kita pada tingkat orang-orang yang soleh, puasa khusus adalah jaga lisan dan jaga telinga kita. Yang selanjutnya adalah syarat yang keempat adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari berbagai dosa. Menjaga tubuh kita untuk tidak melakukan dosa, dan menjaga tubuh kita untuk tidak melihat, mendengar, dan terlibat dalam perbuatan dosa. Yang kelima adalah tidak memperbanyak hal yang halal ketika berbuka puasa sampai perut penuh. Puasa orang-orang umum adalah puasa orang umum, indikator dan cirinya adalah syahwatnya mendorong untuk memenuhi perutnya jika berbuka puasa. Segala macam aneka warna makanan dan minuman ia masukkan ke dalam tubuhnya, dalam perutnya ketika berpuasa. Itulah puasa orang umum. Tetapi puasa orang-orang yang khusus adalah ketika buka puasa sekedarnya, air secukupnya, kurma beberapa biji secukupnya, dan nanti ia meneruskan dan melanjutkan makanan besar setelah ia melaksanakan ibadah tarawih pada malam hari,
sehingga tidak kaget perutnya. Selanjutnya adalah, yang terakhir adalah ciri dan syarat orang yang puasa orang khusus adalah setelah ia berbuka, ia menghadirkan rasa roja, menghadirkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasanya yang ia lakukan dari terbit fajar sampai matahari. Ia mengharapkan akan dengan puasa ia lakukan menghapuskan dosanya. Ia mengharapkan agar puasa yang ia lakukan menjadi kunci ia dimasukkan surga Ar-Rayyan. Ia mengharapkan supaya puasa yang ia lakukan termasuk puasa orang yang Allah istimewakan. Dan selain itu juga ia menghadirkan dalam dirinya, perasaannya, pikirannya berusaha kecemasan. Ia takut kalau puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ia takut kalau sejak terbit fajar sampai ia buka terbenam matahari, ada hal-hal anggota tubuhnya, hati dan pikirannya, ia melakukan hal-hal yang dapat membatalkan, mengurangi pahala puasa. Ia takut kalau ia yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu siyam illa ju'wal atas. Ia takut digolongkan seperti penggolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang puasa. Betapa banyak orang yang puasa, tetapi ia hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi ia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ia takut termasuk pada yang disampaikan Rasulullah ini, maka ia menghadirkan rasa cemas dalam jiwanya. Pembahasan selanjutnya adalah apa pengaruh puasa dalam tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwasanya ada pengaruhnya. Kalau kita melakukan puasa dengan penuh keimanan, kita melakukan puasa dengan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dan kita melakukan puasa bukan hanya puasanya orang umum, tetapi puasanya orang khas, maka sesungguhnya puasa kita dapat membersihkan kita dari pengaruh-pengaruh syahwat amara bisu', membersihkan daripada amradul qulub dan amradul fikriyah, membersihkan dari kotoran-kotoran yang cinta dunia, hasad, iri dan dengki dan lain sebagainya, dan menguatkan jiwa dan spiritual kita. Oleh karena itu, pertama adalah melatih jiwa untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagai sarana madrasah untuk melatih spiritual kita supaya bagaimana 24 jam senantiasa memiliki konektivitas gelombang yang menyatu dengan gelombang langit, gelombang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadits qudsi yang mana hadisnya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Maka puasa itu milikku dan aku yang membalasinya, karena puasa itu, karena ia puasa. Ia meninggalkan makanan dan minuman dan syahwat karena aku. Hadis Bukhari dan Muslim. Imam Al-Baghawi dalam hal mengomentari hadis ini bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya puasa adalah satu-satunya ibadah yang semata-mata untuk Allah tanpa riya. Satu-satunya ibadah yang tidak ada sum'ah di dalamnya, tidak ada memperdengarkan, karena tidak ada
amal ibadah yang lain kecuali ibadah itu ada dalam jiwa dan diri kaum muslimin. Tidak banyak gerakan, tidak banyak ucapan, tetapi dia adalah ibadahnya hati. Oleh karena itu, ibadah salat memungkinkan kita untuk riya, untuk memperlihatkan gerakan kita, lama atau singkatnya. Masih memungkinkan kita untuk sum'ah memperdengarkan bacaan-bacaan yang kita lapaskan. Tetapi kalau puasa, semata-mata yang mengetahui kita makruh, batal, dan sahnya puasa kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Imam Ibnu Hajar berkata, puasa itu adalah suatu ibadah yang paling istimewa karena tanpa melaksanakannya, tanpa gerakan tubuh, dilakukan dengan niat yang tersembunyi dalam tubuh kita. Masya Allah. Selanjutnya Ibnu Rajab mengatakan, sungguh puasa istimewa karena dihubungkan dengan dirinya, langsung dihubungkan dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan ganjaran yang unlimited, tak terhingga. Amalan-amalan yang tak terhingga balasannya adalah sabar. Sedangkan puasa itu adalah setengah sabar. Maka ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ibadah puasa yang dikatakan wa ana ajzi bihi. Ibadah-ibadah lain, ibadah haji adalah ibadah yang mengumpulkan segala potensi. Dia adalah ibadah fisik, ibadah hati, ibadah harta dan lain sebagainya. Tetapi puasa, walaupun dia hanya ibadah hati, tetapi Allah istimewakan dengan mengatakan wa ana ajzi bihi. Masya Allah, as-shaimuna was-shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengaruh pertama adalah melewati jiwa untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melatih jiwa hanya connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pengaruh kedua pada tazkiyatun nafs, pada penguatan, pembersihan diri dari hal-hal yang dapat mengotori jiwa kita, sembari menguatkan jiwa dan hati kita adalah puasa memperkuat motivasi dan melatih kesabaran. Motivasi kuat dan terbebas dari pengaruh syahwat. Dengan motivasi yang kuat ini, kita mampu terbebas dari pengaruh syahwat. Karena kesabaran yang kuat, puasa yang betul-betul kita sesuai dengan apa puasa yang dicontohkan dan disunnahkan Rasulullah SAW, maka memiliki mendorong kita untuk puasa ini mampu mengkerangkeng, membelenggu syahwat yang ada pada diri kita, yang tidak dibelenggu sebagaimana setan dibelenggu ketika kita masuk bulan puasa. Tidak ada bagi orang-orang yang puasa sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia bisa memanage, mengendalikan, mengkerangkan hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Sabar di situ adalah